Selain menyiapkan infrastruktur yang katanya mau kota yang driverless, nggak ada, yang semuanya by IT, by AI gitu ya. Tapi ternyata nanti nggak ada yang bisa make, atau kan itu harus disiapkan. Sudah berkeluarga, bagaimana? Apakah anak istrinya datang atau suami anaknya datang itu dibiayai negara? Tidak. Ya, itu persoalan. Kalau dia bujangan, bagaimana soal aktivitas seksnya? Itu manusiawi loh, ini bukan soal porno atau tidak, ini manusiawi. Nah nanti kalau dia ke perkampungan, kan problem. Mereka punya adat kebiasaan tersendiri loh. Ya, percaya tidak percaya itu jangan sembarangan. Kalau saya lihat berita kemarin banjir. Oh iya. Masa sih banjir? Loh banjir, kan hutannya nggak ada. Hutan eukaliptus itu tidak menyerap, tanahnya itu kering karena dia penyerap air. Iya. Dan jalan Ini di dalamnya batu bara. Jadi jalan itu udah kayak kopi susu itu, cappuccino warnanya coklat itu. Rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur menuai kontroversi. Salah satunya adalah kesiapan fasilitas hingga pemindahan ASN di ibu kota Nusantara tersebut. Pasalnya pembangunan IKN ini baru saja dimulai pada Juli tahun 2022 lalu. Artinya hanya dalam waktu 2 tahun saja pusat pemerintahan akan dipindah. Padahal umumnya pemindahan ibu kota negara sekitar 10 tahun, mega proyek tersebut pun diperkirakan akan mangkrak. Bersama pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, kita akan membahasnya lebih dalam hanya di Kacamata. Terima kasih. Kali ini sudah datang di meja hitam ini seorang pengamat publik. Kalau saya bilang yang lebih tinggi ya, beliau ini lobis sebetulnya. Kalau di Amerika ada aktanya, kalau di sini dibilang maklar kalau lobis. Tapi sesungguhnya lobis itu diperlukan. Bahkan kalau di Amerika diatur berapa persen dia dapat ini, 7% atau sekian persen gitu. Dan ada posisinya di parlemen. Dan parlemen ada posisinya. Nah, karena lobis itulah maka kita dengarkan apa cerita beliau tentang apa yang terjadi sebenarnya di IKN, ya kan? Karena di kasus kereta cepat di Bandung ini, Mas Agus Pambagio ini juga sering dipanggil presiden untuk memberi beberapa kali. Beberapa kali. Dan dalam kasus IKN ini juga Anda memberi banyak pertimbangan. Iya, termasuk saya menulis artikel, jadi wawancara teman-teman media. Saya selalu bilang bahwa saya sih oke saja kita pindah ke sana karena Jakarta memang sudah sesat dan sulit diatur secara tata ruang ya. Iya. Jadi mau diapakan saja ya padat, macet, nggak bisa hilang. Jadi tetapi harus direncanakan dengan baik. Karena banyak kasus-kasus serupa di negara lain yang tidak berhasil. Akhir tahun lalu waktu kita sidang PBB UNFCCC untuk climate change, saya sempat mampir ke New Cairo. Itu hanya 80 kilo dari kota Kairo. Kalau tidak salah 2017 atau 2018 itu dia sudah jadi, tapi kosong. Tidak ada yang menempati. Fasilitas itu ya bagus, gedung-gedung sudah ada semua. Nah, saya nggak tahu. Waktu itu saya hari Sabtu, tapi kosong, nggak ada apa-apa. Yang padat cetet ya di Kairo. Saya pikir ya jangan sampai seperti itu. Kemudian kan selain menyiapkan infrastruktur yang katanya mau kota yang driverless, nggak ada, yang semuanya by IT, by AI gitu ya. Tapi ternyata nanti nggak ada yang bisa make, atau kan itu harus disiapkan. Ya selama ini yang saya tahu studinya hanya studi teknis, hidrologi, sipil, planologi gitu-gitu ya. Tapi tidak ada studi sosial yang menyangkut manusia, baik yang akan datang ke situ maupun yang sudah di situ. Oke. Sebelum jauh ke situ nih Mas, saya mau nanya, mau tebak-tebakan sama Mas Agus Pambagio. Kira-kira kita benar-benar mau punya ibu kota baru atau enggak sih sebetulnya? Kalau presiden kan dia begitu ingin harus dikerjakan. Ini kan yang menguasai infrastrukturnya PUPR.
Iya. Pak Menteri PUR tahu, kita sendiri semua tahu bahwa cepat gitu ya. Nah, pasti akan jadinya jadi. Entah jadi seperti apa, tapi jadi. Jadikah dia ibu kota secara sosial, ekonomi, itu pertanyaan besar buat saya. Iya. Iya. Artinya pemindahan sekian ribu orang ASN itu tidak akan mudah juga. Tidak mudah, kan targetnya 2024 17 Agustus, apa 2023 2024 17 Agustus, Iya, tahun depan. Pacara. Iya. Ya, itu siapa situ? Kan katanya harus milenial. Nah, milenialnya itu sudah sejak tahun lalu tuh bingung kan, akhirnya yang di kementerian itu banyak yang keluar, pindah ke daerah supaya tidak dipindah ke sana. Tapi sekarang peraturannya udah ketat, tidak boleh pindah, jadi harus ikut tunggu nanti instruksi. Nah, itu juga kan kita harus siapkan anak-anak muda gitu kan. Di sana ngapain dia? Oh, biasa di sini mau ke 21, mau ke kafe, di sini kan belum ada. Iya. Katakan ada cuma satu, kan banyak ribuan orang di situ, seperti apa? Air belum ada. Di sana itu sulit air karena dia itu tanah batu bara. Lalu hutannya sudah habis terbakar tahun 97, 98 lupa saya. Jadi airnya susah. Ada sungai, ada bendungan, ada embung, tapi tidak ada infrastruktur untuk bisa ditarik katanya pakai pompa. Naik. Nah, tapi di situ tempat populasi buaya. Nah, kalau di air disedot terus ditarik untuk sekian juta orang atau sekian ribu orang kan kering, buayanya kemana? Jadi di situ ada banyak kerusakan habitat juga yang akan atau harus dihadapi oleh pemerintah. Ya, karena di situ kan ada habitat bekantan, habitat beruang madu, habitat buaya, ular, itu banyak di situ. Harimau nggak ada, tapi banyak di situ. Nah, area dibikin jalan tol itu area kehidupan mereka kan. Habitat itu ketika dia terdesak, makanannya habis, dia kan cari iya. ke pemukiman. Apakah itu sudah dicek? Nah, itu saya yakin belum. Iya. Jadi persoalan sosiologi dan antropologi jadi persoalan besar ya. Dan saya sudah sampaikan ke Pak Menteri, Pak Basuki 3 tahun yang lalu atau pas setelah ngomong, saya bilang, Mas jangan lupa loh, saya bilang, antropologi, apa itu? Ya saya bilang ini ilmu manusia yang kita bisa memperkirakan, karena gini, kalau kita tahu hasil dari studi antropologi, kita bisa membuat mitigasinya, Mas. Kalau sekarang nggak ada datanya, mitigasinya kan gelap lah. Kalau begini itu gimana? Begitu gimana? Kan nggak bisa. Iya. Nah, itu yang maksud saya, itu harus dilihat. Selain isu teknis, saya udah 5-6 kali ke sana, dan itu kalau lewat laut ya lumayan 1 jam ya kalau nggak salah. Tapi ya itu tadi ada tulisan sini penuh buaya, jangan berenang gitu. Lalu kapalnya bocor kan kita urusan sama buaya. Kalau lewat tol 2,5 jam, tol Samarinda Balikpapan itu 2,5 jam 3 jam lah. Nah, karena dari tol terus keluar masih masuk ke dalam. Nah, itu ya hutan, tapi hutannya hutan industri, yaitu tadi eukaliptus, karena itu dikirim ke Riau untuk kertas. Nah, itu luas sekali. Nah, yang mau dipakai itu beberapa 100 hektar gitu, air, persoalannya air. Iya. Sudah ada bendungan, tetapi belum. Saya nggak ngebayang kalau sekian ribu orang di situ mana. Orang kita kan kalau saya aspal aja karena disiram air, wah bersih. Nah, itu kan nggak masuk akal juga. Nah, maksud saya itu mesti disiapkan. Jadi kalau secara sosiologis ya, itu di tengah hutan. Kalau di Brasil itu sampai 2.100 km dari kota utama dulu ya, itu mereka sampai minggir ke sana. Kan gagal itu toh? Iya, gagal akhirnya ya. Kemudian kita harus keluar kota, keluar pulau begitu. Yang kemudian mungkin minim juga loh secara sosiologi bentukannya, atau lebih mungkin biasa. Kalimantan itu kan sifatnya tradisional ya, artinya suku Dayak di sana kan juga anunya bermacam-macam. Iya. Ya kan, kelompoknya. Nah, jadi itu juga perlu dipelajari gitu kan, banyak cerita-cerita soal budaya itu kan harus kita pelajari karena nanti pendatang ini. Nah, persoalannya pendatang ya kan? Pendatang kan juga harus pikirkan yang datang ini siapa. Dia harus disiapkan kok. Anak-anak muda ini harus disiapkan. Kalau dia sudah berkeluarga, bagaimana? Apakah anak istrinya datang atau suami anaknya datang itu dibiayai negara? Tidak. Ya, itu persoalan. Kalau dia bujangan, bagaimana soal aktivitas seksnya?
Itu manusiawi loh, ini bukan soal porno atau tidak, ini manusiawi. Nah nanti kalau dia ke perkampungan kan problem, mereka punya adat kebiasaan tersendiri loh. Iya. Ya, percaya tidak percaya itu jangan sembarangan gitu. Nah ini kan harus disiapkan. Ya kan, kalau enggak dia berkeluarga tapi dia sendiri di sana, istrinya atau suaminya di luar kota, nah ini juga bahaya kan. Mau bolak-balik siapa yang bayar? Kalau gaji ASN berapa? Iya. Bukan saya mohon maaf mengecilkan itu, tapi itu kan naik pesawatnya mahal. Tapi memang harus dipikirkan. Harus dipikirkan dan itu harus dianggarkan. Kayak dulu zaman dulu ASN yang di Papua kan ada biaya kemahalan. Apakah itu masih itu kita nggak tahu. Wong gaji untuk otorita aja belum jelas. Sampai Oh iya, belum dibayar. Tapi dari seknek sudah bekerja. udah kan dari seknek itu. Anggarannya sendiri kan belum ada. Ditawari semua, banyak tawaran. Jadi ini deputi ini eselon 1, 2, 3 ya nggak ada yang mau lah. Artinya itu tadi, kalau saya udah berkeluarga, keluargaku gimana? Atau saya boleh pulang berapa ini? Kan gitu. Ada nggak anggarannya? Artinya kalau begitu ini serba tidak jelas, serba mimpi yang Menurut saya iya. ya kan. Ya, tapi kita dukung keinginannya presiden. Ayo buat, tapi rencanakan dengan baik. Jangan membuat, karena infrastruktur yang dibuat itu perencanaannya tidak baik semua. Itu kalau kemudian kita lihat dari titik nol. Kalau saya lihat berita kemarin banjir. Oh iya, Masa sih banjir? lu banjir. Kan hutannya nggak ada. Hutan eukaliptus itu kan tidak menyerap, tanahnya itu kering karena dia penyerap air. Air, iya. Dan jalan Ini di dalamnya batu batu bara. Jadi jalan itu udah kayak kopi susu itu cappuccino warnanya coklat itu. Ya, Oh, karena dia kan memotong bentang alam, banyak motong bentang alam itu yang harus hati-hati juga. kalau dulu katanya di atas ini ya, titik nol ya. Ya dulu di atas, dekat menara pemantau kebakaran hutan. Iya. Saya nggak tahu kapan tiba-tiba saya kesana lagi loh, kok beda. Pas Pak Jokowi yang kemah pertama, itu baru itu yang sekarang titik nol. Saya nggak tahu kalau itu, makanya membuat si yang membuat desain itu si Nyoman Nuarte. Kan akhirnya dia bilang dia bingung karena tadinya 50 hektar jadi 100 hektar. Nanti kan ada urusan sama pembiayaan, nanti dia dipikir dia ngolor. Jadi dia berencana, dia cerita pada saya, mungkin saya gratisin aja lah, saya hadiahkan daripada nanti dia kena masalah misalnya gitu. Iya. Jadi memang dari awal pun sudah berbeda. Air membuat semuanya jadi Dan sudah banyak mengingatkan bahwa itu daerah susah air. Banyak tak mengingatkan, ahli-ahli hidrologi sudah mengingatkan. artinya tidak kapabel lah sebagai Harusnya, karena air kan utama kehidupan. Iya. Tapi kan mungkin ahlinya bilang bisa Pak kita bikin bendungan. Memang sudah jadi satu bendungan. Ini Pak nanti ini segala kita bikin 3 bendung sungai dan sebagainya. Saya bukan ahli hidrologi, agak mikir juga gimana caranya. Itu kan di bawah, so dia di atas ini kan harus dipompa. Betul. Kalau penduduk dikasih itu yang bayar solarnya siapa? Yang bayar listrik nanti siapa kalau dia harus mau pakai? Dan itu kan sudah dimiliki oleh beberapa konglomerat itu kan. Ininya. Iya, itu konglomerat besar yang punya daerah situ 2 konglomerat besar. Nah sekarang yang saya lagi pesan pada kawan saya Imam Prasojo, dia lagi di sana untuk bagaimana menyiapkan masyarakat. Dananya dari mana? Nggak ada. Imam bilang nggak ada mas duitnya. Terus gimana? Ya kita saweran. Masih ada negara bikin ibu kota terus untuk menyiapkan masyarakat saweran kita. Sebegitu sembrononya kah Pak Jokowi sampai segitu itu nggak disiapin gitu loh maksudnya? Ya kan masalahnya kan presiden kan hanya tidak memikirkan detail itu. Yang harus memikirkan kan yang diperintah loh. Iya. Menteri-menterinya kan. Ya semua menteri lah yang akan terlibat. Kalau dia mikir masa itu daerah gimana? Pak Menteri ini bagaimana? Oh siap Pak, aku udah selesai kan. Mbak ini bagaimana? Oh siap Pak, nanti kita bikinkan ini semua masyarakat terlibat sini. Tapi kan nggak disiapkan, dia mau jadi apa? Masa jadi janitor, jadi office boy kan? Nggak, marah lah itu nanti penduduk situ. Kan harus kita siapkan. Saya minta Imam juga lagi sana mendata berapa orang sarjana di beberapa kecamatan di sekitar itu yang bisa melibatkan orang daerah. Ya paling tidak dia bergelar kan, punya edukasi yang real baik. Itu beda. Dan Imam lagi menyiapkan air bersih, ngambil dari embung. Ada di atas itu ada embung katanya, saya belum lihat embungnya. Nanti dipompa, oke pakai pompa. Terus udah dikasih pemerintah apa? Enggak. Terus aku minta menteri-menteri suruh saweran. Kan nggak betul. Nah nanti yang bayarin solarnya siapa?
si pompa ini. Iya, tiap hari bagaimana operasionalnya? Karena sekarang cari airnya susah, penduduk itu cari airnya jauh. Meskipun penduduk itu penduduk sekitar kan. Iya. Saya masih nunggu bagaimana perkembangannya dari Imam Prasojo. Iya. Nah, sekarang kita ngomong tentang pemindahan ASN misalnya. Jika itu terjadi pun, maka yang akan jadi persoalan adalah tentang head to head. Saya tidak menyebut head to head lah ya. Dengan masyarakat lokal itu terjadi. Bagaimana pemukiman kesininya juga harus meninggalkan keluarga, maka itu akan jadi besar sekali jadi besar sekali biayanya begitu. Pasti besar. Nah, negara menganggarkan itu berapa banyak? Itu tadi untuk pindah kan perlu biaya. Kalau udah di sana keluarganya pindah dibayar tidak, atau kalau dia sendirian dia mau pulang ke kampungnya siapa yang bayarin? Kan naik pesawat pasti di atas 1 juta dari Balikpapan. Nah, terus dari situ ke Balikpapan kayak apa? Adakah angkutan umumnya? Nggak ada. Kalau Mas Agus lihat infrastruktur di sana Belum selesai apa? Belum ada apa ya? Pokoknya dari Jalan Raya masuk itu Sirtu itu Basir atau Bukit itu jalur truk kayu itu ngangkut ke Riau, ngangkut ke pelabuhan terus bawa ke Riau. Makanya kemudian Pak Presiden bilang bahwa siapapun yang jadi presiden harus melanjutkan ini. Iya, ya kan belum tentu. Meskipun sudah diundangkan itu kan Iya diundangkan, tapi kalau ada itu kan kalau tidak kan nggak ada di undang-undang harus ibu kota itu bahwa kalau tidak dilanjutkan ada dihukum gantung misalnya, nggak ada. Kalau begitu kita ini gampang banget buang duit ya, apalagi duit utangan itu. Ya kita nggak tahu APBN, APBN tentu kan salah satu posnya tanah. Itu dia ya. Nah, jadi persoalan saya lebih kalau soal bangun kita oke lah, bikin jalan tol cepat, ini cepat perkara kualitas nomor 2. Yang penting jadi, itu saya yakin jadi, fasilitas itu jadi. Tetapi manusianya kan perlu kita siapkan. Kalau nggak konflik itu Mas. Justru itu yang lebih besar biayanya. Ya terus karena kita nggak punya data, terus gimana mitigasinya? Nggak tahu. Saya sudah bilang Pak Menteri, UPR, Mas. Sekarang kalau nggak salah katanya sudah dilakukan oleh Universitas Lokal, Universitas Lambung Mangkurat, tetap lupa saya di sana. Itu tapi saya bilang, tolong karena saya sudah melakukan Zoom dengan beberapa ahli antropolog dari UI, dari Pajajaran yang biasa tahu peta Kalimantan. Saya bilang Pak Menteri, tolong Pak ini diundang tuh diskusi aja. Tidak usah jadi konsultan, diskusi aja. Paling Pak Menteri punya gambaran apa nih kira-kira yang harus disiapkan dari sisi manusianya, bagaimana mitigasinya kalau sampai terjadi konflik. Di sana kan ada orang Dayak, orang Bugis, transmigran dari Jawa, plus nanti orang-orang IKN yang sukunya juga beda-beda, budayanya beda-beda. Kan bisa konflik kalau kita nggak punya patokan atau pelatihan. Semestinya pemindahan ibu kota itu berapa tahun sih? Kalau ada beberapa. Pokoknya gini loh Mas, sampean mau beli rumah kan nyari tanahnya lama tuh. Tanahnya bermasalah enggak, itu segala macam, peta ruangnya bagaimana dan seterusnya kan. Kalau itu baru membangun, pinjam bank, proses kan lama. Iya. Dan bangun ibu kota, perkiraan saya selalu saya sampaikan baik di tulisan maupun di interview itu sekitar 10 tahun. 2 baru bisa. Iya. Apalagi itu kan kita negara lain aja yang Burma aja kan juga gagal. Kita negara kecil. Kalau kita mau ikut Canberra sama Melbourne dan Sydney, oke, tapi itu kan juga lama. Ya kan? Amerika lama antara Washington dengan New York. Itu kan beda sama San Francisco, LA. Itu udah dari tahun kapan? Nah tapi kan ini nggak bisa, ini 2024 kita pindah. Saya cuma pindah itu terus gimana? Orang hidup sumber dukungan kehidupan sosialnya dari ada di sini. Sosial kehidupan itu kan dikasih flat gitu berapa tingkat ya? 4 tingkat kalau tidak salah. Petak-petak gitu, petak-petak gitu. Mungkin satu ruangan gini bisa untuk berempat. 3 kamar katanya dia. Iya. Nah terus sekarang gimana fasilitasnya kalau sakit? Kemarin cuma ada perawat. Dokter nanti harus jauh. Nah, tapi harus disiapkan dari sekarang. Rumah sakit daerahnya
mana puskesmasnya, mana dokternya sama, harus siapa dari sama. Mungkin penduduk situ ada yang jadi dokter, ada yang jadi perawat, kan jauh lebih baik kan. Itu kan harus diidentifikasi, dilihat. Nah yang ada kan otorita capek aja bolak-balik, presiden datang, menteri datang kan melayani. Ini menurut jenengan pola pikirnya Pak Jokowi yang ada di kepalanya Pak Jokowi itu gimana sih? Jokowi kan ingin merubah. Untuk tahu gitu. Ya beliau kan mau merubah tatanan yang selama ini membelenggu kita. Birokrasi panjang, gitu, terus korupsi, nepotisme, dan sebagainya. Awalnya sih ya lama-lama ke bawah juga kan beliau. Nah terus bagaimana ini? Ini kan budaya itu. Nah jadi kalau misalnya presiden itu sederhana, setuju saya, ya kan? Tetapi kan bukan hanya itu saja. Nah sekarang misalnya kita tidak punya oposisi. Semua tidak hanya DPR, tapi semua lembaga tinggi negara kan ada. Jadi kan Semua yes lah. ya bernegara ini kan kurang asik kalau tidak ada itu kan. Ya. Nah yang teriak-teriak paling orang macam saya gini ya kan. Terus sama buzzer. Sampai jenengan itu yang urusannya buzzer, ya itu yang jadi oposisi. Ya nggak sehat menurut saya dari sistem ketatanegaraan. Karena semua iya Pak, oke Pak, Semuanya oke. kita pindah Pak gitu. Iya. Oke, proyek apa aja oke. Bikin jalan tolnya oke. Siapa yang bikin? Gak ada, cari supaya cepat, nggak usah lelang repot-repot. Nah sekarang repot sekarang. Bikin lapangan udara di Majalengka. Ya itu siapa yang itu kan? Nanti kalau off air saya cerita, karena ini on air saya nggak cerita. Itu ya nggak kepake. Sekarang iya, sekarang nggak pakai duit sekian terbuang. Meskipun itu bukan dari zamannya Pak Jokowi, tapi yang menarik itu ke dalam susunan APBN Pak Jokowi. Tadinya itu APBD Pemerintah ke Jawa Barat ya. Jadi artinya Pak Jokowi ini sebetulnya kan berada dalam situasi yang sulit juga, ya kan? Sulit karena tadi saya selalu katakan kita tuh kebanyakan partai ngurusin susah. Saya sebagai advokator gitu susah. Kalau di DPR ada undang-undang, saya bilang siapa yang pro, yang kita nih publik siapa, yang enggak siapa. Dulu kan cuma 3. Kalau 2 itu kita udah diem aja. Tapi ketika 1, kita berusaha narik yang 1 kan. Kalau sekarang 13. Apa nggak setengah mati kita lah. Jadi lobis luar biasa misalnya. Jadi sekarang kalau berhubungan sama itu ya kantong kita mesti makanya biaya politik kita tinggi sekali. Makanya ketika ada ide mau tertutup, saya setuju. Demokrasi sih tapi tutup aja. Nah, kalau enggak, bukan cude-cude di pinggir jalan punya duit dia bisa jadi anggota legislatif kan susah. Gitu. Ini bukan soal aneh segala macam, tapi political cost kita tinggi, sangat tinggi. Dan itu tidak sehat. Nanti menciptakan oligarki itu kan ya. Saya sebagai businessman tentu akan mendekat pada pihak, iya kan, regulator dan legislator kan cost itu. Iya. Masa gratis? Nggak ada kan makan gratis. Makanya kemudian ada oligarki yang Ya itu yang menumbuhkan ya mereka itu. termasuk IKN dong. Ya bisa jadi kan. Bisa jadi begitu. Iya, saya malah nggak habis pikir kalau kemudian karya dan pemikiran. Lo pemikiran beliau bagus, saya setuju dengan pemikiran Pak Jokowi. Cuma kan rakyat kita ini sudah tercemar gitu ya. Jadi harus pelan-pelan dibuka. Kalau buru-buru gitu jadi begini, jangan buru-buru. Saya sudah ingatkan dari yang pertama, please ke pembantu motif, jangan gitu ini. Tapi kan 14 saya sudah. Terus kejadian, yang ini begini, kosnya mahal. Nah, terus gimana? Ini proyek gitu kan. Ya proyek. Sekarang proyek semuanya dapat orang itu aja karya-karya semua dapat proyek. Habis itu sekarang semua karya-karya punya utang ratusan triliun. Terus gimana? Memang dia beranukan waktu itu, termasuk saya yang mendorong bahwa jalan tol sudah dilelang lama tapi nggak dibangun. Kita desak Pak Menteri, akhirnya ya sudah ini kasih waskita, ini kasih karya, ini kasih gini. Ke jalan, semua jalan. Tapi kan ada problem-problem. Kalau kemudian kita ngobrol dari saat angka 100 sampai 100 itu belum 40% kira-kira ya. Yang apanya? IKN. Oh belum mas. Kalau belum seperti itu, kan berarti sebetulnya ada waktu untuk ya udah deh gitu. Nanti ini pelan-pelan aja gitu. Tapi kan nggak bisa itu sih Bapak. Nggak bisa, Pak Jokowi nggak bisa. Kan sudah groundbreaking. Udah jalan harusnya. Nanti dia akan meresmikan. Sebagai
titipan gitu loh kepada anak. Iya, itu sih bagus karena dia lalu bentuk legacy kan. Legacy. Oh hebat jalan tolnya jadi gitu. Tapi dihitung tidak, ongkos perawatan jalan tol kita itu mahal sekali karena konstruksinya ora bener. Iya. Nah itu sama bandara segala semua. Karena tadi sub pembagian. Ada satu proyek bisa 10 subkontraktor, 10 tingkat loh ya. Dan beda ini. Beda, itu nyambung tembok itu nggak ketemu. Itu terjadi. Bangun gedung gede, fasilitas umum, AC-nya nggak bisa dingin karena exhaust-nya ketutup konstruksi. Mau yang bikin beda-beda. Nah itu dia. Jadi ini kan sebetulnya nggak layaknya kalau kita omongkan dengan serius ya. Kita omongkan dengan guyonan saja misalnya. Dengan guyonan saja supaya tidak sakit hati, tidak menuduh orang gitu. Saya sih gini, saya udah sering bicara soal ini begini. Nggak apa-apa silakan. Saya sih setuju. Tapi sabar, pelan-pelan diletakkan dengan baik. Karena ini mega proyek. Kalau sampai gagal kan susah ya. Iya. Tapi kan ada termin masa berkuasa administratif gitu kan. Ya saya bilang ya sudah terserah bagaimana. Tapi kalau kita komit ini harusnya seluruh elemen bangsa mendukung untuk membangun. Saya sih setuju, cuma tidak cepat-cepat. Kalau setahun segini, 2 tahun gini, itu di hutan nggak jelas itu. Sekali-sekali harus ke sana. Sekarang ini karena terlalu ramai orang ke sana, itu banyak monyet di sana, macam-macam jadi. Sekarang udah ke jalan, jadi habis keluar jalan tol ke Sepaku itu banyak monyet kayak di Sangai, di Bali itu di jalan pinggir-pinggir jalan itu di tanah lot kayak gitu. Jadi kayak karena dia keluar kan, ribut kan, ada mesin segala macam kan ribut, dia keluar dan itu mengganggu habitatnya. Jadi kayak sange gitu keluar. Iya keluar jalan, minta makan orang. Minta apa? Kayak di Danau Toba itu kan keluar gitu ya. Jadi Mas, apa yang bisa dilakukan kalau kita ngelihat situasinya secara prospek tidak bagus, kemudian secara ini nggak bagus? Saya yakin Pak Jokowi pasti dengar saran-saran. Harusnya ya, tapi kan saya tidak tahu jalan pikirnya, tapi tekad beliau untuk membangun negara ini saya harus angkat topi. Ya, tetapi proses itu orang Indonesia itu sering lupa. Bukan sering lupa, ya itu lupa itu. Kemudian gua dapat berapa nih? Nah itu. Gua dapat berapa nih? Ini ada nih sebab ponakan gua, anak gua siapa jadi gitu. Dan sebenarnya tidak mampu. Terus tender juga gitu. Ini ini saudaranya Pak ini harus menang. Nanti saya bilang mendingan tender yang baik. Nanti kalau nggak ada masalah, sekarang mulai ada masalah. Nah sekarang kejaksaan, ke Barreskrim, KPK tinggal ngasah pedang aja. Dicari mana nih? Kan udah mau selesai nih. Nah udah gitu. Kalau kemudian prosesnya, kita tanya prosesnya. Kalau kemudian dengan kereta cepat, kira-kira sama nggak? Apa aja prosesnya? IKN ini dengan kurang lebih sama. Kan saya mengikuti dari awal. Ketika ini waktu penandatanganan loan Jepang saya hadir, itu zamannya Pak Hatta Rajasa di Hotel Pullman situ. Kemudian jalan sampai terakhir ganti jadi bukan si dokumen visibility study-nya punya Jepang diminta oleh pemerintah Indonesia untuk diserahkan ke Cina. Saya ada di situ. Jepangnya juga konsultasi. Jadi saya tahu benar sebenarnya ini nggak bisa begini. Dulu kan awalnya Anda perlu bebasin pekerja Pak berapa kilo sekian. Nah tanah ini yang dibebaskan. Terus gitu. Tapi kan tiba-tiba diganti semuanya. Nah sekarang terus cost-nya kebesaran. Terus bagaimana? Minta Cina-nya oke, kita tambahin loan-nya. Tapi 80 tahun saya ngelola. Terus gimana itu? 80 tahun dong mereka di situ. Yang sekarang baru lahir aja mungkin udah mati itu. Atau gimana? Ya terus yang mau naik itu loh siapa? Iya. Cost-nya berapa? Karena itu sudah masuk APBN. Waktu saya ke proyek itu di Tegaluar di Bandung sana, saya dengan Pak Menhub dan yang lainnya, saya cuma lihat ini yang mau naik siapa. Karena itu kalau nggak salah 26.000 orang per hari diperkirakan. Nah itu siapa orang ke Bandung 26.000 kali itu siapa? Apa semua parayangan ditutup? Tol Jagorawi Cipularang tutup? Lewat situ semua. Nah itu semua. Terus Anda mau ke Bandung?
berhentinya di Padalarang. Masih harus Bisa tunggu ojek, bisa tunggu taksi, bisa gitu. Memang mau dibangun connecting lainnya ke stasiun Bandung, tapi kan belum. iya. Kalau itu udah jadi, ini sudah 80 sekian persen sekarang. Terus kalau jadi itu, terus orang turun di Padalarang bawa kotak gendong anak, males. Nah, itu dia, dari pola berpikir seperti itu, saya makin tidak yakin orangnya sama, intinya sama ya, bahwa itu akan terjadi. Jika tidak terjadi, maka itu akan jadi ya kira-kira kayak hambalang lah, kayak hambalang, ya kan? Dan makin banyak kita punya yang kemudian habis duit kita hanya untuk show up yang nggak jelas sih. Karena proyek kan, jadi pengen proyek, ada proyek situ lah itu. Matonya kan yang ngesup suruh bayari dulu. Sekarang belum dibayar, mati satu-satu itu udah. Banyak yang udah mati karena stres. Gitu. Ya, dia utangnya nggak. Ya, dia kan nganggunkan surat kontrak Pak Litem. Iya. Nah, gitu. Itu yang menurut saya. Selain itu infrastruktur yang dibangun kan perlu perawatan. Betul, kalau infrastruktur itu tidak balik sesaat, saya setuju. Katakan 10 tahun, oke, jalan tol itu 15 tahun baru balik. Nah, tetapi kalau perawatannya, ekstra money-nya besar, kebanyakan itu bisa 20 tahun, 25 tahun. Iya. Nah, itu yang saya selalu katakan, direncanakan dengan baik, kemudian dibangun, continue aja. Simulasinya yang gitu kan. Iya, tinggi ya supaya kualitasnya bagus. Jalan tol kenapa itu begitu kan? Itu urukan harus ditumpuk dengan lapisan tanah. Dia harus tunggu kering, nyatu. Terus kasih lembaran tekstil, lembaran kain gitu khusus untuk konstruksi itu supaya padat, timpa lagi tanah, tunggu lagi. Nah, terus sampai dia keras rata, tidak ada rongga apapun di tanah itu. Kan itu perlu waktu, ini kan alat, itu tidak bisa dipaksa. Saya udah katakan saya bukan ahli sipil tanah, tapi ilmu itu waktu bangun Bandara Kuala Namu saya dapat tuh nggak sekolah, saya tanya aja sama itu. Nah, jadi udah rata baru dicor beton. Kenapa pakai beton? Karena dia itu tahan 30 tahun. Cor 2 tahun 3 tahun pecah. Kenapa? Karena tanahnya nggak rapat sehingga ada rongga. Kenapa? Truknya odol, over dimension, overload, tambah neken pecah. Jadi baru 3 tahun sudah kan nggak pernah berhenti kalau lewat atau Trans Jawa, selalu diperbaiki. Kosnya berapa? Betul. Nah, itu yang di luar itu dulu kan ada lembaga Elman itu lembaga pokoknya dia akan membayar biaya tanah, kos tanah itu kan dibayar oleh negara melalui organisasi Elman. Nah, itu Elman itu kerjanya persis kayak APBN. Jadi ketika budgetnya berapa? 100 untuk tanah, oke 100 ya alokasikan APBN untuk bayar. Nah, terus si operator jalan tol perencanaan pinjam duit di bank, ya misalnya 200, nah 300 jadi. Tiba-tiba di tengah jalan tanahnya kurang karena longsor, jadi harus miring gini, luas lagi tambah, ngajukan ulang ke Elman, kan ikut anggaran. Dia juga aja Juli, ya tunggu nanti Januari depan. Terus kan harus jadi, kan ditarget harus selesai Desember 2018 sampai Jawa Timur. Akhirnya apa? Uangnya untuk konstruksi ini buat beli tanah. Nah, ininya kurang, pinjam lagi. Padahal dia bunganya mahal. Bunga jalan. Mahal berjalan. Jadi ada yang hariannya bunganya 1M aja. Nah, apakah sekarang sudah beres? Saya belum tahu saya. Nggak mungkin beres. Nah, jadi hal macam itulah yang menurut saya ya sudah kita bilang terlambat, tapi ya sudah, pokoknya saya sudah sesuai dengan kewajiban dan keahlian yang sudah saya sampaikan. Nah, itu yang terjadi di sama di konsumsi lain. Batara bikin bandara paling besar, paling hebat, sekian triliun. Terus jadi orang mau ke situ apa? Ojek. Bisa. Gitu. Sampai harus saya menggeser, coba lah Pak Menteri, tolonglah anggaran yang tahun depan itu geser sini supaya lebih cepat selesai, ada akses, sampai gitu.
Itu apakah mencerminkan bahwa kementerian-kementerian itu tidak bagus koordinasinya atau bagaimana? Ya, koordinasi ya. Kan bisa. Ini kan gini, misalnya saya nggak sebut itu ya, tapi saya keras banget itu. Kita mau beli sesuatu kan harus impor. Bisa dibuat di sini, tapi perlu waktu. Sementara keperluan sudah mendesak. Akhirnya harus impor. Oke, kalau impor, kan yang mengimpor harusnya teknisnya Kementerian Perdagangan. Tapi untuk dia bisa mengimpor, harus ada rekomendasi Kementerian Perindustrian. Kalau Kementerian Perindustrian menolak, nggak jadi ini impor. Sementara ini fasilitas publik yang sangat dibutuhkan. Ketika ini tidak jelas, ini nanti siapa yang akan nanggung ratusan orang tidak bisa terlayani. Sampai berdebat, nanti ada cari aja situ. Saya sampai keras itu ada berdebat. Saya bilang, gini deh, saya sih nggak peduli. Lo mau beli baru, lo mau bikin baru di sini, mau import, mau bekas, mau itu silakan. Yang penting ini orang-orang ini terlayani. Ketika orang yang tidak terlayani, Anda berhadapan langsung dengan presiden. Karena pasti presiden marah. Wah, macam-macam itu. Bawa ke DPR, DPR yang nggak pernah menggunakan itu aja. Ngomongnya udah gak karu-karuan, dibully sama publik semua, ya kan nggak tahu masalahnya memang BPN. Jadi kok koordinasi kementerian susah dan segala. Lu menteri sama menteri itu kok jadi misalnya macet antara perhubungan, perdagangan, perindustrian, kan bisa ngomong, kan rapat kabinet tiap minggu tuh, dan bisa ketemu telepon, aku ini bantu, oh ya, enggak tuh. Begitu saya protes, mas sampean aja ngomong lu. Saya dibayar apa enggak sama negara? Kan gak dibayar. Yang menteri kan siapa yang ada perpresnya? Iya betul. Dan memang itu kesulitan kalau kita semua orang itu yes siapa? Nah itu yang membuat siapa? Dan tidak ada partai kita itu yang oposan juga nggak ada. Untuk ngingetin itu kurang begini nggak ada. Semua oke. Soalnya kalau undang-undang biasanya itu 9:1, 8:2. Nggak gitu. Paling banyak 7:3. Udah, ya pasti jadi. Iya. Ya kan? Nah ini sekarang ada keributan lagi. Bayangkan misalnya, kan ketika Undang-Undang Cipta Kerja kan diciptakan untuk supaya investasi mudah. Sekarang muncul ketika izin perizinan lingkungan ditarik semua ke pusat. Terus ada pemerintah bikin merger BUMN ini, ya kan? Ada merger. Begitu merger izin lingkungannya diubah. Oke, dibikin kemudahan bahwa tidak perlu satu-satu anggota merger ini ngirim lagi, enggak, sama semuanya, masukin data itu selesai. Tiba-tiba muncul baru dari UCK ini. Kalau ini nanti penggunaan lahan tertentu ini harus bayar, beda kementerian. Jadi kalau saya punya perusahaan merger, saya sudah bayar di sini, gua harus bayar lagi di sini untuk PNBP. Lah terus siapa yang mau nanam di sini? Iya. Itu terjadi tadi saya barusan merapatkan itu. Terus gimana? Bingung semua orang. PNBP sudah saya bayar dulu waktu saya izin ini lah semua. Pokoknya setiap pendapat itu dipotong PNBP. Lah sekarang kok saya sudah bayar dan berlaku surut. Mati itu. Gimana nyelesainya? Saya bilang nggak tahu. Silakan aja. Sulit banget ya, makin sulit gitu kan. Mas, kalau kemudian kita ngomong, kalau kita saja, ini saya nggak tahu orang punya otak atau tidak tentang IKN, itu aja sudah begitu. Dan saya kira Mas Agus sudah ngobrolin itu di media dan segala macam. Tapi kemudian ada keputusan yang lain. Kalau kamu lu bisa tanah di situ itu bisa sampai 90 tahun loh. Malah nambah dan segala macam. Ya bisa. Yang problem lagi kan tanah-tanah. Kan Kalimantan itu tempat tambang dan kebun. Satu area itu bisa 5 sertifikat. Kalau ini nanti jadi apa nggak gelut? Tanah-tanah sekarang sudah diperjualbelikan sama persis kereta cepat. Wali ini udah berebut itu. Yang kaya asik maklar yang beli tanah itu sekarang gigi jari, nggak dipakai apa-apa. Kan nggak berhenti di situ. Uncertainty ini masih ada. Menurut saya OJK itu nggak berhasil. Apalagi kemudian merusak undang-undang agraria segala macam itu kan akhirnya. Ya sekarang kan orang kalau saya
Kalau saya ke luar gitu, kayak beberapa waktu yang lalu, saya ditanya sama kawan-kawan di sana. Sekarang kalau saya mau investasi ke Indonesia, saya itu kontak siapa? Kadin, Marves, Menko Marves, Menteri Investasi, atau siapa? Atau Ina? Itu dia tanya. Saya kan susah jawab. Saya bilang investasi, terus katanya harus ke sini lagi, Pak. Iya, memang harus ke Marves. Harus ke apa nggak pusing, Pak? Pusing, Pak. Jadi artinya kerja 10 tahun inilah, kita sebut begitulah, masa pemerintahan Pak Jokowi yang katanya harus melakukan investasi cepat dan segala macam, buktinya makin sengkarutnya. Menurut saya sih gitu ya. Ya, jadi birokrasi itu pasca reformasi lah. Ya, pasca reformasi. Itu kan, wah pokoknya bebas program ini. Nah ini nggak ada kontrol yang paham. Pak Presiden kan tidak punya kemampuan dan waktu untuk in detail kan. One to one. Nggak mungkin, menterinya harus. Nah kalau menterinya dari partai kan sudah sibuk urus partai. Itu dia. Sekarang aja Erick Thohir ke Saya udah PSSI dan segala macam. Maksud saya, kita tidak bisa melimpahkan ini kepada Presiden. Dan saya yakin, saya pernah lihat sendiri, Pak Presiden ketika dibilang dia minta ini bilang, Pak, tidak bisa, Pak. Saya ada di situ, Pak, tidak bisa, Pak. Karena begini. Dengar kok, Pak Presiden, dengar. Misalnya contoh, saya selalu katakan pada kawan-kawan yang menteri kerja. Gue pengen tahu nih, kalau Presiden minta, Anda berani? Oh berani. Saya bilang ada satu menteri, berani. Gimana caranya? Ya saya akan sampaikan, Bapak, permintaan Bapak tadi bagus, saya akan kerjakan. Tapi saya minta waktu 1 minggu, the next cabinet meeting, saya akan paparkan 3 alternatif pada Bapak. Bapak saya akan pilih. Karena saya akan lakukan ini plus minusnya apa, plus minusnya apa. Tidak dilakukan, tapi menteri itu terus dipecat sekarang. Terus gimana? luar biasa ya. Indonesia ini ternyata memang benar-benar negara besar. Iya, nomor besar dan susah manage-nya. Jadi harusnya para pembantu presiden itu tidak saja siapa, tapi pak sebentar. Kalau ini begini, saya minta waktu. Dan saya yakin presiden mau. Pak Presiden kan bingung, kecil apalagi gitu kan? Iya. Dan orang yang jadi presiden itu memang harusnya Superman. Dan susahnya juga bagaimana mendidik para pembantu itu tidak yes man, asal ngatok terus saja. Tapi itu tidak bisa terjadi di sini karena menterinya dari partai. Salah satu penyebabnya. Kedua ya memang sifatnya, ada budayanya loh. Suku-suku tertentu saya perhatikan, saya kan pengamat jadi saya perhatikan, nggak bisa. Kalau menterinya dari Jawa gimana? Ya, wah, terus nanti yang ikutnya, oh yang sealumni sama saya. Oh, iya. Oh yang satu daerah, oh yang masih family kan gitu, satu farm atau nggak salah. Kalau dia bisa bekerja, saya setuju aja. Kalau dia tidak bisa bekerja, malah jeblosin bosnya, itu yang harus dibereskan. Dan itu kayaknya terjadi di sini. Terjadi, bukan kayaknya ya terjadi. Terjadi. Baik teman-teman sekalian, menarik ini sebetulnya. Ini bukan aja loh ya, saya tidak. Iya. Ngobrol sana sini lah kita ini. Kenyataannya dan apa yang terjadi. Saya kira begitu. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan Mas Agus Pambagio dalam episode kita buka-bukaan kementerian. Ya, terima kasih.